Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba warzuqna fahma waj'alna minal muslimin. Amin. Apa kabar ibu-ibu solihah pada malam hari ini? Alhamdulillah, baik Ustazah. Sehat, Akbar. Luar biasa. alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan 1 sampai 1,5 jam atau 2 jam ke depan kita sama-sama belajar, sama-sama menempa diri kita untuk menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Dan dari pertemuan kita di malam hari ini, kita bisa sama-sama membersamai anak kita, menstimulasi seluruh potensi yang ada di dalam diri anak kita, sehingga anak-anak tumbuh sebagaimana yang diinginkan oleh pencipta kita dan pencipta anak-anak kita. Ya, para bunda, kenapa judul ini dibuat? Kenapa judulnya menjaga naluri kasih sayang anak itu tetap ada pada fitrah? Ini berangkat dari fenomena yang terjadi hari ini. Boleh next dibantu pindah slide ya. Jadi negeri kita hari ini adalah negeri yang kondisinya darurat seksual. Kenapa kita katakan negeri kita ini adalah negeri yang darurat seksual? Data yang dirilis oleh lembaga pemerintahan kita. Hari ini itu pelaku seks bebas, artinya laki-laki dengan perempuan itu berzina. Dari kalangan perempuan dan juga kalangan laki-laki ini semakin tinggi jumlahnya. Hari ini itu data itu dihadirkan, yaitu remaja yang usianya itu sangat muda ya. Jadi hari ini yang data itu ditampilkan itu adalah anak-anak usia 12 tahun sampai 25 tahun. Itu untuk perempuannya. Data itu 57% anak perempuan itu hari ini itu sudah melakukan hubungan seksual. Itu usia 12 sampai dengan 25. Bahkan baru-baru ini itu mencuat kasus ya di beberapa tempat. Anak usia 10 tahun itu sudah melakukan hubungan seksual. Jadi hubungan seksual itu ya tanpa pernikahan ya. Jadi benar-benar dalam kondisi mereka itu berzina gitu. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki angkanya lebih tinggi. Jadi di usia 12 sampai dengan usia 25 tahun itu sampai mencapai 70 lebih. 76% ya. Itu laki-laki yang mereka itu berzina sebelum sampai kepada pernikahan. Nah, dan hari ini itu sungguh sangat mengerikan apa yang ada di kalangan remaja ya. Mereka ini merasa yang namanya seks bebas atau berzina ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan ada yang komen itu begini, nggak apa-apa hamil duluan daripada sudah menikah tapi tidak punya anak. Jadi hari ini mereka ini ya ketika dalam kondisi berzina, kemudian hamil, kemudian mereka merasa bangga daripada yang sudah menikah, kemudian mereka tidak punya anak gitu. Nah, itu kondisi yang terjadi hari ini. Jadi artinya negeri kita ini jumlah yang melakukan seks bebas itu semakin tinggi. Jadi kasusnya itu semakin banyak. Kemudian pelakunya semakin muda. Kalau dulu mungkin 17 tahun ke atas sih mereka melakukan zina.
Tapi hari ini dari usia 10 tahun, usia 12 tahun, itu sudah melakukan perzinahan, sudah melakukan seks bebas gitu. Itu realitas yang ada di hadapan kita. Terus kemudian juga makin parah bentuk dan intensitas kerusakannya. Jadi bentuknya itu semakin parah, tidak hanya semata-mata berzina, berhubungan seks antara laki-laki dengan perempuan. Tapi bahkan hari ini ada yang mereka itu menyetubuhin mayat gitu. Kemudian mereka itu menggunakan berbagai mainan seksual gitu. Mereka itu bahkan ada yang pakai binatang gitu. Jadi makin parah bentuk dan intensitas kerusakan generasi kita ketika mereka itu melakukan seks bebas. Nah, kalau bentuk dan intensitas kerusakannya itu semakin parah, maka makin besar dampak kerusakan dari adanya seks bebas ini di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kalangan remaja kita. Ya, sekarang bisa kita bayangkan ya, data yang dilansir itu di kalangan mahasiswa ya. Jadi di kalangan mahasiswa itu calon guru anak kita ya, para bunda. Nah, itu yang melakukan seks bebas itu juga sangat tinggi ya. Jadi ada sejumlah data ya yang dilakukan di dalam satu survei ya. Nah, itu menunjukkan bahwa yang namanya calon guru anak-anak kita ya atau para mahasiswa ya itu melakukan seks bebas itu ya sangat banyak sekali gitu kan. Sampai dari 100 mahasiswa itu 36 itu sudah melakukan yang namanya seks bebas gitu kan. Juga bayangkan dari 136 melakukan seks bebas. Yang lain bagaimana? Yang lain ada yang pegang-pegangan, petting dan seterusnya itu. Itu dari 100. Artinya semua dari 100 itu mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada seks bebas. Itu calon guru anak-anak kita. Makanya para bunda harusnya mikir kalau nyekolahkan anak. Nah, guru anak kita ini seperti apa? Guru anak kita ini adalah guru-guru yang mereka itu punya perilaku yang bebas gitu kan. Mereka itu guru-guru yang mereka itu pergaulannya adalah pergaulan bebas. Guru-guru yang keadaan mereka itu adalah melakukan seks bebas. Harusnya kita ketika menyekolahkan anak itu kita berpikir demikian. Ada dulu pindahan. Jadi anak itu dipindahkan ke STT Khairul Ummah. Jadi ibunya itu menyampaikan ke saya gini, tolonglah nih anak saya itu jangan boleh dia itu tidur telungkup, kemudian pegang-pegang kemaluannya. Anaknya perempuan. Jadi ternyata ada kasus gitu kan. Dia sebelum dipindahkan ke Khairul Ummah, yaitu di kelas 2 SD. Ini di sekolah agama ya. Di kelas 2 SD. Itu dipangku-pangku sama gurunya laki-laki. Kemudian dipegang-pegang kemaluannya. Ternyata itu yang dilakukan. Dan dia merasa menikmati itu gitu. Jadi anaknya itu merasa menikmati itu. Jadi makanya ibunya itu pesan-pesan kalau di sekolah itu tidak boleh tidur. Jangan dibiarkan dia tidur telungkup. Jangan dia biarkan pegang-pegang kemaluannya. Nah, itu anak usia SD ya. SD itu kalau kelas 2 itu kira-kira usianya 8 tahun. Nah sekarang bayangkan para bunda. Nah ini adalah guru-guru anak kita. Jadi guru-guru anak kita ini kan dari mahasiswa kan. Mahasiswa kan calon guru-guru anak kita. Nah kalau para mahasiswa yang itu adalah notabene adalah calon guru anak-anak kita. Itu sudah melakukan pergaulan bebas. Kemudian tangannya sudah gratil gitu ya. Terus kemudian bahkan ada yang melakukan seks bebas, maka apa yang terjadi ketika menjadi guru anak-anak kita? Kira-kira liar nggak pandangan?
Kira-kira liar nggak tangannya? Liar mereka. Jadi pandangannya liar, tangannya liar. Itu guru-guru anak-anak kita. Makanya sekarang kalau kita mau menyekolahkan anak kita, kalau kita itu mau memilihkan guru anak kita harus berpikir 1000 kali. Nah, inilah realitas guru-guru anak-anak kita. Jadi calon gurunya, mahasiswanya itu mereka sudah seperti itu, sudah seks bebas gitu. Nah, itu kondisi real di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, next. Para bunda, ketika kita bicara terkait dengan kasih sayang, ketika kita bicara terkait dengan seks, maka sebenarnya kita ini sedang membicarakan satu potensi yang Allah berikan kepada diri kita dan juga kepada diri anak-anak kita. Potensi apa itu? Potensi naluri. Nah, naluri yang kita kenal dengan sebutan goriza ini punya definisi bahwa sebuah kecenderungan manusia. Jadi naluri itu adalah kecenderungan manusia untuk meraih ketenangan, untuk meraih kebahagiaan, dan juga keselamatan hidup. Itu naluri. Andai kata manusia tidak dikasih naluri, maka manusia itu tidak akan pengen meraih ketenangan, meraih kebahagiaan, mendapatkan keselamatan hidup, atau menjadikan hidupnya lebih berkualitas. Itu kalau kita bicara naluri. Naluri yang ada di dalam diri kita dan anak-anak kita, yang Allah sudah ciptakan, itu ada 3. Yaitu naluri tadayun atau beragama, naluri bako, yaitu naluri untuk mempertahankan diri, naluri nau atau naluri untuk melestarikan jenis atau keturunan. Nah, para bunda, ketiga naluri ini memiliki sifat yang sama. Yaitu apa? Munculnya dari stimulasi atau rangsangan. Nah, stimulasi dan rangsangan itu berasal dari mana? Dari luar diri. Dari luar diri manusia. Itu yang namanya stimulasi atau rangsangan. Nah, apa saja yang bisa merangsang atau menstimulasi naluri itu? Bisa berupa pemikiran atau persepsi-persepsi atau bahan-bahan bacaan mereka ataupun tontonan mereka ataupun fakta yang mereka lihat. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi stimulan atau rangsangan yang bisa memunculkan atau merangsang gitu kan, sehingga naluri itu muncul. Rasa itu muncul, keinginan itu muncul. Nah, tuntutan di dalam pemenuhan naluri itu tidak bersifat pasti. Artinya tidak setiap kali naluri itu muncul, misalkan ada remaja gitu kan, pengen dia melakukan hubungan jinsiah atau hubungan seks, itu tidak mesti dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi, itu tidak akan sampai menghantarkan kepada kematian atau kerusakan yang ada di dalam dirinya. Hanya menimbulkan kegelisahan saja. Itu kalau kita bicara. Nah, naluri-naluri ini diciptakan oleh Allah. Itu sebenarnya ada tujuan yang Allah tetapkan di dalam penciptaan naluri. Dan harusnya ketika kita bicara anak, semua naluri ini, baik naluri tadayun, naluri bako, naluri nau, atau kelestarian jenis yang nanti akan kita bicarakan penampakan-penampakan yang seperti apa. Nah, maka di sini semua butuh stimulasi. Ukuran atau kadarnya, kuat dan tidak, itu sangat bergantung kepada lemahnya rangsangan atau kuatnya rangsangan. Juga sangat bergantung kepada seberapa banyak atau seberapa sering dirangsang. Itu ukuran atau kadar dari naluri-naluri. Harusnya ketiga-tiganya harus distimulasi dan ketiga-tiganya harus tinggi, gitu kan? Naluri tadayunnya tinggi, naluri bakoknya tinggi, naluri nauknya juga tinggi. Harusnya seperti itu.
Nah, tingginya di mana? Nah, itu nanti akan kita bicarakan, itu sangat bergantung kepada umur anak kita. Sangat bergantung kepada tumbuh kembang anak kita. Nah, itu terkait dengan naluri ini. Next. Ya. Jadi ini gambaran sederhananya. Ketika naluri bergejolak, maka naluri itu membutuhkan adanya pemuasan. Jadi ketika naluri itu bergejolak, maka naluri itu butuh pemuasan. Hari ini ketika anak-anak kita itu naluri nauk dalam artian di sini adalah silah jinsiyah atau hubungan seks itu bergejolak, mereka butuh pemenuhan. Apakah ketika mereka butuh pemenuhan itu harus dipenuhi? Tidak. Kalaupun tidak dipenuhi, itu hanya akan menimbulkan kegelisahan saja, tidak sampai kepada kematian. Tapi kalau dipenuhi, dia akan tentram, dia akan merasa nyaman. Itu kalau dipenuhi. Itu karakter dari naluri atau fakta dari naluri itu. Jadi dia akan merasa puas, dia akan merasa tenang. Nah, itu kondisi ketika kita bicara naluri. Next. Nah, hari ini ketika kita bicara naluri seks atau naluri kasih sayang. Nah, sebenarnya kalau kita bicara naluri kasih sayang, itu adalah naluri yang lahirnya dari Gorizah Now. Jadi naluri yang lahir dari Gorizah. Naluri yang lahir dari Gorizah Now itu penampakannya sangat banyak. Jadi sangat banyak penampakannya. Mulai dari suka kepada lawan jenis, kemudian perasaan jinsiyah atau perasaan seksual, gitu. Terus kemudian rasa keibuan, rasa kebapaan, rasa kepamanan, rasa kebibikan, gitu kan? Rasa anak ya, keanakan gitu kan. Itu semua dia lahirnya dari naluri untuk melangsungkan keturunan. Naluri yang kita sebut dengan naluri nau. Nah, hari ini kita hidup di dalam sebuah sistem, yaitu sistem kapitalis. Nah, sistem kapitalis sekuler ya. Sistem kapitalis sekuler itu punya pandangan yang berbeda dengan kita sebagai seorang muslim. Jadi kapitalis ya dan sosialis itu punya pandangan yang sama ketika bicara naluri, bicara perasaan seksual, perasaan jinsiah. Yaitu apa? Yaitu sesuatu yang mutlak harus dipenuhi. Itu menurut pandangan mereka. Jika tidak, itu akan membawa kepada kematian atau kerusakan secara fisik. Mungkin para bunda mengenal psikolog barat, Sigmund Freud, yang hari ini menjadi rujukan di dunia pendidikan dan juga dunia psikologi. Di dunia ini termasuk di negeri-negeri kaum muslimin, termasuk juga di Indonesia. Jadi Sigmund Freud itu, dia punya satu pandangan atau kesimpulan. Kalau anak-anak, kalau remaja, kalau manusia itu terpenuhi yang namanya perasaan seksualnya, maka dia akan tentram, dia akan cerdas, gitu. Dia akan melejit potensi-potensi yang ada di dalam diri. Nah, jadi Sigmund Freud itu dia melakukan penelitian kepada 100 orang gila. Dan setiap orang gila itu dia zinai. Jadi dia uji coba sendiri gitu. Itu Sigmund Freud. Nah, jadi orang-orang gila yang dizinai oleh Sigmund Freud itu, setelah dizinai itu dia senyum-senyum, dia tenang. Nah, itulah yang akhirnya menjadi satu kesimpulan yang ini diadopsi oleh dunia pendidikan dan dunia psikologi ya di seluruh penjuru ya, dunia termasuk di negara kita. Nah, mungkin para bunda
itu pernah mengalami gitu kan, atau para bunda itu pernah melihat gitu kan, bagaimana di sekolah-sekolah itu ya supaya anak-anak itu tenang, katanya supaya berprestasi itu dipasang-pasangkan, duduknya laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi itu begitu. Jadi dipasang-pasangkan. Jadi menurut pandangan mereka ketika dipasang-pasangkan itu mereka akan tenang. Mereka itu akan tentram, kemudian akan termotivasi gitu ya untuk belajar lebih giat dan lebih giat lagi. Itu yang menurut pandangan Sigmund Freud itu seperti itu gitu kan. Dalam kacamata dia. Nah, makanya di sini gitu kan. Ketika hari ini negara atau negeri kita itu didominasi oleh pandangan-pandangan kapitalis gitu kan, terkait dengan perasaan jinsiah atau perasaan seks ini gitu kan, maka akhirnya yang ada di dalam benak masyarakat kita, namanya laki-laki dengan perempuan itu kalau ketemu ngesek aja gitu, nggak ada yang lain. Nah, sehingga hari ini apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi orang yang hidup di dalam sistem kapitalis yang dia juga punya pandangan bahwa naluri seks itu adalah sesuatu yang mutlak harus dipenuhi, dan ini ketika dipenuhi itu akan menenteramkan, akan membawa kepada kedamaian, kemudian juga akan menjadi motivasi di dalam hidup dan seterusnya. Nah, maka akhirnya mereka memandang penting untuk menciptakan fakta-fakta yang bisa diindra. Pemikiran-pemikiran yang bisa mengundang fantasi-fantasi seksual. Jadi di tengah-tengah kehidupan kita, maka bunda, para remaja, anak-anak, itu akan sangat mudah sekali untuk mendapatkan cerita-cerita yang pornografi. Jadi cerita-cerita yang porno. Beberapa waktu yang lalu beredar ya di dunia maya. Jadi ada buku parenting, yaitu Alhamdulillah aku berani tidur sendiri. Coba apa yang ditampilkan di dalam cerita itu? Yang ditampilkan di cerita itu adalah anak-anak, dia belajar tidur sendiri. Kemudian dia memainkan kemaluan. Sampai akhirnya dia menikmati itu. Jadi dari kecil tuh sudah diajarkan sesuatu yang sifatnya porno gitu. Jadi sesuatu itu kan diajarkan onani gitu. Coba bayangkan kalau bunda punya anak dari kecil disuguhinlah buku itu, apa yang akan terjadi? Dari kecil sudah mengenal seks. Itu yang terjadi gitu. Itu anak-anak kita. Makanya hari ini untuk mendapatkan cerita-cerita ya, yang porno, kemudian juga pikiran-pikiran yang mengundang fantasi-fantasi seksual. Nah, ini luar biasa gitu. Kemudian ya bisa berupa film. Jadi kemarin itu ini ada siswa ya yang kami temukan. Jadi dia usia 10 tahun. Ini laki-laki. Dia mendesis-desis ya. Seperti perempuan. Dia mendesis-desis seperti perempuan. Kan kami khawatir gitu. Dia desis-desisnya itu apa dia apa namanya? Apa dia itu pernah melihat adegan, yaitu karena ini yang mendesis-desis itu laki-laki tapi mendesis seperti perempuan gitu ya. Nah, jadi yang kami khawatirkan dia pernah melihat adegan antara laki-laki dengan laki-laki atau homoseks gitu. Nah, telusur, kami punya telusur, ternyata dia katakan apa? Ini Ustazah, dia menirukan katanya wanita Jepang.
Kami telusuri dari mana dia dapat ini, gitu kan, wanita Jepang. Katanya dari temannya. Temannya kami tanya, dari mana dia dapatkan? Dari anime. Anime itu. Makanya para bunda itu tolong hati-hati ketika anaknya itu mengakses anime. Karena di anime itu seks bebas, lesbian, kemudian juga homoseks. Itu luar biasa itu. Jadi fakta itu tuh sudah terekam dengan baik. Sudah terekam dengan baik. Kemudian ada sekelompok anak gitu, usia-usia 10 tahun. Itu udah membicarakan laki-laki aja yang dia bicara. Bahkan dia gambarkan itu ya pakai tangan sama jari gini, ya dia bilang begini-begini ya. Nah, dia menggambarkan hubungan apa? Dia menggambarkan hubungan suami istri gitu. Terus dia dapat dari mana para peneliti? Dari mana dia dapat? Ini perempuan-perempuan berkumpul usia 10 tahun yang dibicarakan Ikhwan. Dan dia bicaranya itu gitu. Coba bayangkan. Makanya para bunda ketika punya HP, ketika memberikan HP kepada anak, itu hati-hati. Anak kita memang masih kecil, tapi kita sudah kasih maklumat. Kita kasih pemikiran porno. Gimana mereka tidak mau mencoba? Itu anak-anak usia 10 tahun. Sebenarnya kita sendiri yang melakukan toksik kepada anak-anak. Jadi ketika ditanya, kenapa kok bisa anak usia 10 tahun itu sudah melakukan seks bebas gitu kan? Kok bisa sudah berzina? Hari ini tuh anak-anak usia 9-10 tahun itu sudah haid loh, para bunda. Jadi 9-10 itu sudah haid. Nah, sementara dia sudah mendapatkan fakta-fakta yang mereka akses gitu. Dari rumah sendiri. Bahkan di HP bunda sendiri. Itu mereka akses. Mereka lihat YouTube. Atau mereka lihat Facebook kita. Kita berteman dengan orang lain. Ternyata kita tidak selektif, teman. Dia suka mengupload video-video porno, TikTok porno, gitu kan? Atau real porno. Gitu. Nah, itu terakses sama anak-anak kita. Gitu. Nah, itu dari kecil. Yang tadi yang saya cerita tadi. Terkait dengan anak laki-laki yang dia mendesis-desis. Dia bercerita. Ternyata dia memperagakan bagaimana wanita Jepang. Ketika kami telusuri, dia katakan apa? Itu sudah lama loh Ustazah. Jadi sudah lama sekali. Mungkin dulu kelas 1 atau kelas 2 gitu. Dia mengakses itu. Mungkin tidak sengaja dia mengakses itu. Entah abangnya, entah kakaknya, entah para bundanya sendiri punya akses terkait dengan gambar-gambar atau film-film Jepang gitu ya. Jadi jangan kita menganggap sepele gitu. Terkait dengan apa yang ditonton oleh anak kita, apa yang didengar oleh anak kita, apa yang dilihat oleh anak kita. Hari ini tuh dunia kapitalis sekuler itu luar biasa gitu. Untuk menampilkan berbagai hal yang bisa menstimulasi, merangsang yang namanya sila jinsiah atau hubungan seks. Itu luar biasa. Coba, nanti kalau anak kita nonton TV, iklannya apa? Iklan mobil itu kan wanita seksi kan? Loh, dia sudah kita tampilkan di hadapan dia, fakta wanita seksi itu seperti ini. Itu dari kecil. Belum lagi gambar-gambar yang lain. Ini yang terjadi gitu. Kenapa kok anak usia 10 tahun dia sudah melakukan seks bebas? Kenapa anak usia 12 tahun dia sudah melakukan seks bebas? Bahkan hari ini yang sekarang lagi marak itu apa namanya? Berzina itu lewat video call. Jadi anak-anak SMP ini
perempuan itu bertelanjang dada, dia buka aurat, video call dengan laki-laki yang lain, kemudian si laki-laki ini memberikan arahan, memberikan petunjuk, ya sampai dia melakukan sendiri itu di kamar mereka sendiri. Nah, ini realitas yang terjadi hari ini. Makanya kondisinya sudah sangat gawat. Jadi sudah sangat gawat, maka kita sebagai orang tua itu harus hati-hati itu dengan kondisi anak-anak kita. Kemudian lagu-lagu. Lagu-lagu hari ini kan kebanyakan lagu-lagu cinta. Lagu India. Nah, semua bermuatan cinta. Semua bermuatan asmara gitu. Ini adalah lagu-lagu yang membangkitkan seksualitas gitu. Jadi membangkitkan perasaan jinsiah gitu. Lagu-lagu cinta. Nah, ini realitas yang terjadi di depan kita gitu. Kemudian dansa-dansi gitu kan. Itu juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita gitu. Nah, jadi apa namanya joget-joget bareng gitu ya. Kemudian nanti pakai apa namanya pakai karaokean. Terus kemudian kan pernah viral ya anak sekolah Islam ya, perempuannya pakai kerudung, kemudian sama laki-laki mereka dansa, kemudian di hadapan teman-temannya dikasih apresiasi. Loh, itu kan bagian dari stimulasi naluri now, yaitu perasaan jinsiah gitu. Belum lagi nanti joget goyangan-goyangan anak SD itu. Nah, itu menunjukkan goyangan-goyangan orang yang melakukan hubungan suami istri gitu kan. Mau laki-laki mau perempuan. Ya kalau kita lihat aja sangat menjijikkan itu kan. Itu realitas yang terjadi itu kan. Di hadapan kita gitu. Belum lagi gaya hidup campur baur ya. Di rumah-rumah kita. Itu kan gaya hidupnya campur baur. Di rumah-rumah teman anak-anak kita. Di rumah-rumah tetangga kita. Itu kan kehidupannya campur baur. Jadi memang luar biasa hari ini gitu. Fakta-fakta, kemudian juga pikiran-pikiran yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita. Kemudian tempat-tempat rekreasi. Nah, di tempat-tempat rekreasi itu, coba, siapa yang berdua-dua? Kan yang berdua-duaan kan juga remaja. Saya pernah ketemu anak SMP itu di apa namanya di Taman Teladan. Waktu itu saya lagi nemenin anak-anak saya main krosotan, ayunan, dan mainan-mainan yang lain di Taman Teladan. Jadi si anak SMP itu saya sapa gitu kan, kakak sekolah di mana gitu. Dia cerita temannya SMP kelas 2 hamil di luar nikah. Nah, kok bisa hamil di luar nikah? Kemudian dinikahkan sama orang tuanya. Jadi mereka itu rombongan, jadi dia pergi dijemput sama teman laki-lakinya dan juga teman-teman perempuan yang lain yang sudah berpasang-pasangan, dan mereka melakukan di mana? Di kuburan Cina, di daerah Marendal, di Simpang Kongsi. Dia melakukan itu. Kapan mereka melakukannya? Bukan malam hari loh, di siang bolong mereka melakukannya. Melakukan zina. Jadi memang hari ini tuh luar biasa gitu. Dan zina itu menjadi gaya hidup. Gaya hidup para remaja gitu. Ada tetangga saya itu, dia pernah kajian sama saya. Udah cukup lama ya. Dia cerita, 50% temannya itu sudah nggak perawan lagi. Kerjanya apa? Nanti kalau pulang sekolah itu dia nongkrong di depan apa namanya? Di depan mall Tamrin. Yang dia cari apa gaek katanya. Dia nyari gaek-gaek Umi katanya. Nah, untuk apa? Sekedar mendapatkan baju baru.
sekedar mendapatkan HP, sekedar mendapatkan rok baru. Jadi memang sangat murah sekali gitu. Mereka menjual diri mereka gitu. Nah, itu realitas ya. Kita coba membuka cakrawala berpikir kita. Membuka wawasan kita terkait dengan pergaulan di luar sana. Sehingga kita menjadi orang tua yang kita sangat hati-hati dengan anak-anak kita ini gitu. Jadi memang luar biasa hari ini kondisinya. Di jalan-jalan itu juga tempat-tempat maksiat gitu ya. Coba kalau di Medan itu malam hari di kanal itu nanti nongkrong laki-laki perempuan. Itu di jalan pinggir kanal gitu. Jalan-jalan yang lain bagaimana? Ya sama gitu. Jadi saya pernah ketemu dengan teman-teman wartawan ya. Jadi mereka itu membuat buku Medan Underground. Dia menelusurilah dari satu jalan ke jalan yang lain. Dia cerita bagaimana perkembangan ayam kampus, bagaimana perkembangan LGBT hari ini di Kota Medan itu meningkat sangat pesat. Nah, kalau dulu yang terkenal itu di Libung Raya, hari ini tuh sudah di mana-mana loh. Di dekat masjid Masjid Raya, kemudian di USU, Jalan M Mansur gitu kan, Dokter Mansur ya. Nah, jadi sudah banyak tempat-tempat yang dia jadikan sebagai sarana pertemuan ayam kampus, kemudian juga orang-orang yang melakukan LGBT di Kota Medan. Kalau yang nilai yang grade-nya lebih tinggi mereka di hotel. Tapi kalau yang enggak ya di tempat-tempat yang seperti itu. Nah, itu realitas yang terjadi ya. Kemudian kolam berenang itu kan juga begitu, laki-laki perempuan gitu. Ngapain mereka gendong-gendongan di kolam berenang? Ngapain mereka gendong-gendongan di sungai yang dibendung gitu kan, kecil-kecil. Padahal mereka belum menikah gitu kan. Ujung-ujungnya kemana gitu? Ya ujung-ujungnya mereka ini berzina gitu. Nah, itu realitas yang terjadi ya di tengah-tengah kehidupan remaja atau anak-anak kita. Nah, jadi kalau kita ditanya, kenapa sih kok hari ini anak-anak usia 10 tahun itu sudah melakukan zina, sudah melakukan seks bebas. Nah, kita hari ini hidup di dalam dunia kapitalis. Jadi fakta, kemudian pemikiran-pemikiran yang mengundang fantasi-fantasi seksual itu ya benar-benar diciptakan dan dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita gitu. Itu realitas yang terjadi. Ya, kenapa hari ini banyak perselingkuhan? Nah, ya karena ini gitu. Karena yang mereka tonton itu, yang mereka lihat, yang mereka dengar itu ya berbagai hal yang berkaitan dengan ya sesuatu yang membangkitkan seksualitas. Ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa ya. Jadi para bunda jangan berpikir bahwa kan sudah ngaji. Kalau sudah ngaji bebaslah dari hal yang seperti itu. Ya enggak juga para bunda. Yang namanya manusia itu ketika disodorkan fakta, disodorkan pemikiran-pemikiran terus seperti itu. Akhirnya mereka tergelincir dari perbuatan zina, perbuatan yang tidak terpuji, dan bahkan ini adalah dosa besar. Itu sesuatu yang sangat memungkinkan. Karena apa? Ya di depan mata saya itu terjadi. Itu tidak hanya satu atau dua orang yang tergelincir. Tapi ya cukup dikatakan fantastis gitu. Yang akhirnya tergelincir untuk melakukan seks bebas gitu. Nah, itu realitas yang terjadi itu kan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, makanya hari ini Allah menciptakan naluri, yang di dalamnya ada rasa kasih sayang, rasa suka pada lawan jenis, ada perasaan jinsi. Itu semuanya diciptakan itu ada tujuan. Bukan diumbar begitu saja. Nah, dan harusnya distimulasinya juga
juga pada tempatnya, sesuai dengan atau tepat sesuai dengan usianya. Harusnya seperti itu yang kita harusnya lakukan. Nah, tapi hari ini kan realitasnya kita tidak hidup di dalam sistem Islam, tapi kita hidup di dalam dunia kapitalis, yang di dalam dunia kapitalis itu memang benar-benar diciptakan segala sesuatu yang bisa membangkitkan atau merangsang, terutama adalah perasaan jinsiah atau perasaan seks. Itu yang hari ini terjadi. Lah kalau yang dirangsang itu naluri nauknya itu terkait dengan sayang kepada orang tua, sayang kepada anak, ini kan subhanallah. Tapi tidak itu yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita dan anak-anak kita. Justru yang dihadirkan hari ini itu adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau merangsang yang namanya perasaan jinsiah yang itu ada di dalam naluri nauk. Itu yang menjadi perkara utama hari ini. Kenapa terjadi darurat seks? Yang bikin gerem berikutnya adalah sudahlah kondisinya kayak gini, maka pemerintah kita mengeluarkan PP nomor 28 mau bagi-bagi atau menyediakan alat kontrasepsi gratis kepada anak usia sekolah. Coba bayangkan para bunda, anak usia sekolah itu anak kelas berapa? Apakah anak SMP? Apakah anak SMA? Atau mahasiswa? SD juga termasuk di dalamnya. SD itu termasuk di dalamnya. Jadi di SD itu juga usia sekolah. Jadi kalau mereka membutuhkan itu ya harus dilayani gitu kan. Harus dikasih. Karena itu bagian dari hak yang harus dipenuhi menurut peraturan pemerintah nomor 28. Jadi memang gila-gilaan hari ini. Sudahlah darurat seks ditambah lagi dengan peraturan pemerintah. Jadi ayat para bunda, maka apa yang harus kita lakukan hari ini? Ya singkirkan segala sesuatu yang bisa membangkitkan yang namanya perasaan jinsiah tadi, perasaan seks itu. Di hadapan anak-anak kita dari kecil, dari usia dini. Karena kalau mereka sudah pernah melihat, mendengar, itu akan menjadi, itu akan terus dia ingat, dan itu akan bisa membangkitkan ya perasaan seks itu ketika usianya berjalan atau bertambah, yaitu kira-kira di usia 10 tahun ke atas. Mungkin para bunda merasakan, kok anaknya di usia 10 tahun itu kok ganjen ya? Kok di usia 10 tahun itu kok anaknya ini ya, apa namanya, centil ya? Kok di usia 10 tahun tuh anaknya caper ya sama laki-laki gitu. Nah, itu perlu diperiksa ya, dan perlu bunda periksa apa yang sudah masuk ke dalam diri anak kita. Apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar. Cerita-cerita apa yang sudah sampai kepada dirinya. Nah, itu harus diperiksa. Mungkin di usia 10 tahun itu bunda sudah tidak kasih lagi Ananda ini HP. Tapi sebelum-sebelumnya, waktu di usia dini, waktu di usia apa namanya, usia prabalik, misalkan prabalik awal gitu kan, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, apa yang terjadi? Jadi anak kita ini kalau sudah yang banyak terstimulasi adalah nauknya dari sisi perasaan jinsiah ini, maka yang ada di dalam benaknya adalah ya membayang-bayangkan. Kalau tidak membayang-bayangkan, ya dia akhirnya ikut arus di dalam pergaulan bebas. Kalau sudah seperti itu, prestasi apa yang mau kita harap? Rusak para bunda. Ini rusak. Kalau anak kita misalkan sekali dia nonton video porno, maka itu akan kebayang-bayang. Sholat pun yang akan kebayang itu adalah gambar yang dia tonton. Belajar pun yang akan dia bayangkan adalah apa yang dia tonton.
Kemudian belajar di kelas itu yang kebayang-bayang itu adalah apa yang dia tonton. Makanya luar biasa dampaknya. Makanya hati-hati memberikan HP, memberikan gadget sama anak. Hati-hati. Mau gadget HP kita ataupun HP anak kita. Mereka ini lebih pintar daripada kita. Mereka mengakses video porno. Terus, apa yang mereka lakukan? Mereka hapus story-nya. Kalau sudah dihapus story-nya, kita bisa nggak ngecek apa yang dilihat sama anak kita? Ya kan bisa para bunda. Nah, makanya kita itu hidup di dalam dunia kapitalis yang seperti ini. Maka yang harusnya yang ada di dalam diri kita adalah ya kehati-hatian. Jangan sampai kita menjadi toksik gitu. Menjadi toksik gitu kan bagi anak kita. Sebelum ini Bunda, Ibu ada satu slide lagi. Sudah habis Ustazah. Oh, sudah habis ya? Ya. Oh, berarti tidak apa namanya? Ada 6 slide cuma. Ya, harusnya 7 dari slide-nya. Ya. Jadi para bunda, Allah itu menciptakan naluri untuk melangsungkan keturunan. Di sana ada rasa suka kepada lawan jenis. Dan di sana juga ada yang namanya perasaan jinsiah atau perasaan seks. Itu semua dalam rangka untuk melangsungkan keturunan. Jadi itu semua itu semua diciptakan oleh Allah supaya keturunan kita, supaya anak-anak kita itu lahir dari diri kita sehingga kita bisa melanjutkan keturunan. Itu sebenarnya kalau di dalam Islam. Nah, dan Islam para bunda itu ketika menciptakan naluri yaitu naluri yang di sini itu penampakannya adalah suka kepada lawan jenis, rasa kasih sayang, kemudian juga perasaan jinsiah. Nah, itu dipenuhinya itu di dalam sebuah ikatan pernikahan. Jadi dipenuhinya di dalam ikatan pernikahan. Sehingga ketika kita bicara masalah suka kepada lawan jenis, maka stimulasi yang harusnya diberikan itu ketika mereka sudah menikah. Dan itu ranahnya itu adalah ranah pribadi. Jadi ranahnya itu ranah pribadi. Artinya tidak boleh itu diumbar di tempat-tempat umum. Makanya para bunda hati-hati. Kalau di media sosial itu berpose sama suami, mesra. Jadi kemesraan itu hanya boleh di dalam rumah kita. Dan kemesraan itu tidak boleh kita hadirkan di hadapan anak-anak kita. Jadi ayah dan bunda itu kalau ciuman, pelukan, itu nggak boleh di depan anak-anak kita. Itu bagian dari merangsang naluri suka kepada lawan jenis di dalam diri anak-anak kita. Jadi kita sudah kasih maklumat dulu kepada anak kita. Nah, jadi menstimulasi naluri suka pada lawan jenis itu ya nanti ketika sudah menikah. Bukan hari ini. Dengan apa? Dengan menghadirkan berbagai fakta, kemudian pemikiran-pemikiran, fantasi-fantasi dan sebagainya. Yang itu bisa membangkitkan rasa suka pada lawan jenis. Atau perasaan jinsia itu adanya ketika menikah. Dan itu ranahnya itu hanya suami dan istrinya. Bahkan ketika suami itu punya istri lebih daripada satu, kan dia tidak boleh, haram di dalam Islam itu menceritakan bagaimana kemesraan dirinya dengan istri pertamanya atau istri keduanya pada istri yang lain. Kemudian juga haram hukumnya
untuk menceritakan apa yang dia lakukan ketika dia melakukan hubungan suami istri. Coba hari ini, apa yang terjadi? Itu diumbar di mana-mana, di media sosial. Makanya hati-hati para bunda ketika memberi HP. Anak kita bisa mengakses dunia maya gitu. Akhirnya terstimulasi semua itu. Yang kebayang apa? Mau menikah, mau menikah, mau nikah. Ada dulu anak khair rumah. Dia bilang apa? Mi, nanti saya mau menikah usia muda. Oh, kamu mau menikah seperti Aisyah ya? Gitu kan. Nah, iya Mi, Aisyah kan 9 tahun. Jadi hari ini begitu. Ada keponakan saya juga begitu. Dia pengen menikah di usia muda. Habis lulus SMA dia mau menikah. Apa yang dia akses? Yang dia akses itu dia follower IG-nya para artis yang dia nikah-nikah muda. Dia lihat kemesraan-kemesraannya, dia pengen seperti itu. Itu yang terjadi hari ini. Jadi yang terjadi hari itu seperti itu. Jadi para bunda, Allah tuh ketika menciptakan naluri ini, itu tujuannya ya untuk melangsungkan keturunan. Supaya kita punya keturunan. Dan itu adanya ketika kita menikah. Jadi setelah menikah. Jadi kalau bicara suka kepada lawan jenis, maka stimulasinya ketika kita sudah menikah. Ketika kita bicara silah jinsiah, itu stimulasinya ya ketika kita menikah. Dan itu nggak perlu video-video porno sebagaimana yang terjadi hari ini untuk menstimulasi silah jinsiah atau hubungan seks. Itu nggak perlu. Kalau itu yang ditonton, itu yang dijadikan sebagai alat untuk menstimulasi, membangkitkannya, nanti para bunda, itu yang dikejar, itu adalah sebagaimana yang bunda tonton. Padahal yang ditonton itu nggak seperti realitasnya. Yang ditonton itu kan mengada-ngada saja. Mungkin saya pernah sampaikan, di barat, itu ada penelitian terhadap pasangan, terutama adalah perempuan. Jadi di dalam hasil penelitian yang dirilis itu, di dalam sebuah artikel, saya pernah baca. Wanita di barat itu, yang mereka pemuja seks, yang mereka selalu mencari kepuasan seksual, itu di situ itu ya di dalam penelitiannya itu survei itu hanya 25% wanita barat itu pernah mendapatkan kepuasan seksual. Pernah ya? Tidak setiap kali mereka berhubungan seks itu dia mendapatkan kepuasan. Artinya apa? Kepuasan dalam pandangan mereka, pandangan barat, itu sesuatu yang nisbi, sesuatu yang dibuat-buat. Sesuatu yang mengada-ngada. Kalau di dalam Islam, karena ini silah jinsiah itu adalah ya dalam rangka untuk melangsungkan keturunan, maka silah jinsiah itu hanya torikoh. Torikoh untuk mendapatkan anak. Makanya tidak perlu dibayang-bayangkan, nggak perlu dipikir-pikirkan bagaimana kenikmatannya, gitu kan? Nggak perlu dicari-cari. Karena Allah sudah memberikan di sana itu fitrah. Jadi setiap kali orang itu melakukan silah jinsiah, pasti dia mendapatkan kenikmatan. Makanya nggak usah dicari-cari, nggak usah dikejar-kejar. Bagi orang yang dia terpengaruh dengan pandangan barat, yang mereka itu mengejar kepuasan seksual tadi, maka akhirnya apa? Ganti-ganti pasangan.
Bahkan laki-laki, saya punya teman ya. Jadi suaminya itu selingkuh. Selingkuh itu dengan temannya yang apa namanya, yang tukang nyanyi gitu kan. Kemudian ada yang temannya yang tukang ini, tukang itu dengan berbagai casing. Ini suami. Terus apa kata suami? Suaminya itu buat status gini. Ternyata gitu aja rasanya. Artinya mau casing seperti apa, dia sama gitu. Nggak ada bedanya. Itulah ketika dia terpengaruh dengan cara pandang barat. Dia pikir dengan casing yang gendut, itu akan berbeda cita rasanya dengan casing yang kurus. Dia pikir dengan casing yang putih, itu berbeda cita rasanya dengan casing yang hitam. Dia berpikir dengan casing yang ramping, itu berbeda dengan casing yang bainol. Coba sudah berzina, ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia bayang. Dia tukang nonton video porno pasti. Dia tidak mendapatkan itu yang dia bayangkan. Nyesel nggak? Kira-kira istrinya terluka nggak? Kalau sudah seperti itu, hubungan rumah tangganya jadi enak apa enggak? Bayangkan. Itu realitas yang hari ini kita hadapi. Nah, para bunda, di dalam diri anak kita, itu naluri nau. Itu harusnya kita stimulasi. Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak kita. Itu harusnya yang kita lakukan. Naluri nau pada anak. Jadi ketika kita menikah, kemudian kita punya anak, itu ada hukum-hukum yang lahir akibat adanya pernikahan. Akhirnya kita punya anak, kemudian anak itu dia punya kewajiban untuk birrul walidain. Jadi sebenarnya ketika anak-anak itu kita stimulasi dengan benar, naluri naunya, yaitu naluri untuk disayangi oleh kedua orang tuanya, maka di sini ini adalah dasar-dasar anak kita ini ya ringan untuk melakukan birrul walidain. Jadi anak itu kalau disayangi dan dia rasakan betul kasih sayang kita, maka dia akan ringan di dalam menjalankan tuntutan syariah, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan dia pengen menjadikan dirinya itu adalah kebanggaan dari kedua orang tuanya. Bahkan dia akan menjadi orang yang penuh dengan semangat karena disayangi oleh kedua orang tuanya. Bahkan ketika dihadapkan, misalkan dia itu kita sekolahkan, kita pondokkan, gitu. Kemudian dia merasa berat ya ketika kita pondokkan. Dia akan katakan kepada kita, tenang Umi dan Abang. Sekalipun berat yang kakak rasakan, yang abang rasakan, tapi kakak atau abang akan berkomitmen membahagiakan Umi dan Abi menjadi anak kebanggaan Umi dan Abi. Walaupun menghafal Quran itu berat, tapi kakak akan berjuang. Abang akan berjuang. Itu yang akan terjadi. Itu kalau anak-anak itu tepat stimulasinya. Makanya ketika kita bicara stimulasi, naluri nau, itu kita mulai dari anak kita usia dini. Jadi dari usia dini. Di usia dini itu usia pelayanan. Di dalam pelayanan ada cinta. Di dalam pelayanan ada kasih sayang.
seberapa sering kita melayani, maka sebegitu besarnya lah rasa sayang anak kita kepada kita. Maka sebegitu besarnya lah keinginan anak kita itu untuk berbakti kepada kita, untuk membanggakan. Jadi untuk menjadi anak kebanggaan, untuk menjadi anak yang purota. Dan di dalam pelayanan itu ada pelajaran yang luar biasa bagi anak. Sebegitu seringnya kita memberikan pelayanan. Misalkan anak kita butuh makan, Mi, tolong ambilin nasi, Mi. Kita ambilkan. Mi, tolong ini, Mi, tolong ini, Mi, tolong itu, Mi, dan seterusnya. Seberapa seringnya kita memberikan pelayanan, maka di situ anak kita belajar. Sehingga akan lahir rasa kepekaannya terhadap siapa? Terhadap ibunya, terhadap ayahnya. Kalau ayahnya itu memberikan pelayanan, maka juga akan menimbulkan atau menumbuhkan rasa peka kepada ayahnya. Kalau saudara-saudaranya juga memberikan pelayanan pada anak kita yang usianya dini, maka dia juga akan timbul yang namanya kepekaan. Jadi kalau hari ini para bunda memiliki para suami yang tidak peka, maka sebenarnya yang terjadi adalah pada saat dia di usia dini, dia kurang pelayan. Jadi saat usia dininya itu kurang pelayanan. Makanya kepekaannya itu kurang. Ya sama, kita pun kalau kurang peka, itu sebenarnya pada masa usia dini itu kita kurang pelayanan. Jadi yang kita stimulasi itu anak-anak kita rasa sayangnya, naluri kasih sayangnya, ya itu sesuai dengan usianya. Dan sekarang yang dibutuhkan oleh anak kita tuh stimulasi rasa sayang. Nah, kalau anak usia dini di dalam pelayanan, di dalam sentuhan, di dalam pelukan, kemudian juga di dalam kebersamaan, itu anak-anak kita. Bagaimana dengan usia prabalik? Sama. Kalau anak kita perempuan, maka di usia 10 tahun, 10 tahun itu sedang berkembang-kembangnya yang namanya naluri nau. Itu usia 10 tahun. Maka pantang disentuh. Maksudnya pantang disentuh itu disentuh video porno, disentuh lagu-lagu cinta, cerita-cerita cinta gitu. Apalagi cerita-cerita yang porno. Itu usia 10 tahun. Maka anak kita di usia 10 tahun kalau laki-laki dia harus didekatkan sama abinya. Kalau dia dekat dengan apinya, dia anteng. Dia tidak akan mencari pujian dari yang lain. Dia nggak perlu laki-laki yang lain mengatakan, ih cantik ya kamu. Rambutmu bagus ya, tebal. Nggak perlu itu. Itu usia 10 tahun itu benar-benar harus sering ya. Sering bersama dengan abinya. Itu kalau anak usia anak perempuan. Karena itu sedang berkembang-kembangnya. Makanya kenapa kok ada anak? Jadi ada anak, dia ketika usia 10 tahun itu sudah pacaran, sudah surat-suratan. Ya. Karena dia memang sedang membutuhkan sentuhan laki-laki. Makanya dia cari yang lain. Bukan cari ayahnya. Gitu kan? Tapi cari yang lain. Kenapa? Karena ayahnya tidak mau menyentuhnya. Jadi anak-anak perempuan tuh kadang-kadang perlu diacak-acak rambutnya gitu. Itu mulai dari usia 10 tahun. Ya sampai dia menikah. Itu perlu ayahnya. Anak perempuan. Makanya harus ada
Para abi itu menspesialkan hari untuk anak perempuan. Bagaimana dengan para bunda? Nah, bunda ketika punya anak laki-laki usia 10 tahun itu juga harusnya semakin dekat, semakin sering bercerita bersama, semakin sering menyentuhnya, semakin sering untuk memberikan apresiasi kepada anak usia-usia 10 tahun. Sehingga dia tidak perlu untuk mencari pujian, apresiasi dari wanita yang lain. Itu sejak dia usia 10 tahun. Jadi beginilah cara kita untuk menjaga naluri kasih sayang anak kita agar dia tetap pada fitrahnya. Jadi usia-usia seperti itu tuh nanti akan lahir gitu kan. Semangat hidup, semangat belajar, semangat berprestasi, semangat untuk membanggakan kedua orang tuanya, semangat untuk birrul walidain. Itu yang harusnya kita tumbuhkan. Harusnya itulah yang kita stimulasi kepada anak-anak kita. Sehingga fitrahnya naluri kasih sayang itu tetap pada tempatnya gitu. Itu apa? Ya tempatnya itu tepat gitu. Nah, jadi tepat di mana? Tepat ya, yaitu untuk menyayangi kedua orang tuanya, untuk berprestasi, untuk menjadi anak kebanggaan kedua orang tuanya. Nah, itu anak-anak kita. Nah, makanya di sini jauhkan dari stimulasi-stimulasi yang berupa itu tadi. Berbagai cerita-cerita atau pemikiran-pemikiran atau fakta-fakta yang justru yang ditimbulkan atau dibangkitkan itu adalah sila jinsia. Hubungan seks. Itu harus dijauhkan sekali. Jauh-jauh dari anak kita. Karena kalau ini yang hadir di dalam diri anak kita, yang akan terstimulasi adalah hubungan jinsia. Pacaran. Lebih daripada itu, pengen gandengan tangan. Lebih daripada itu, pengen dipegang-pegang daerah-daerah sensitifnya. Lebih daripada itu, akhirnya apa? Pengen diraba-raba dari dalam bajunya. Lebih daripada itu nanti, akhirnya berzina. Jangan dipikir, para bunda. Anak-anak dari orang tua yang ikut kajian, itu enggak ada yang berzina. Ada yang berzina. Dan itu tidak hanya satu, tapi beberapa. Makanya di sini ini menjadi sesuatu yang peringatan buat. Maka berikanlah stimulasi sesuai dengan usianya. Berikan stimulasi yang dibutuhkan anak kita. Anak kita nggak butuh yang namanya stimulasi sila jinsiah. Hubungan suami istri. Kemudian asmara dan cinta, suka kepada lawan jenis. Dia tidak butuh ini. Karena ini hanya akan kita stimulasi oleh diri kita sendiri dan suami kita ketika kita sudah menikah. Tapi kalau belum, maka fakta-fakta, pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan ini semua, itu harus dijauhkan dari diri anak-anak. Ya, barangkali begitu saya kembalikan kepada Bu Fitri, kita lanjut insya Allah diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ibu. Ternyata problem dan tugas kita ini banyak, PR kita banyak. Jadi untuk mengatasi problem kita ini perlunya Ibu tangguh yang memahami akidah Islam tadi ya Ibu-Ibu. Karena pemerintah kita sendiri saja sudah melegalkan namanya seks bebas. Jadi kitalah sebagai orang tua yang menyelamatkan generasi itu. Maka perlulah kita ada ilmu untuk mensimulasikan tadi, memahamkan ke anak kita. Seperti apa anak kita itu di usia yang 10 tahun itu bertingkah seperti apa. Maka dari mana ilmunya? Itulah perlunya kita duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah saat ini sudah bisa online ya kan.
Dan di sini juga kami dari dakwah prioritas memfasilitasi kajian parenting bahkan akidah setiap hari Jumatnya jam 8 malam. Ustazah, ini sudah ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan kami tutup ya karena sudah ada 3 pertanyaan. Langsung saya bacakan ya Ustazah. Ya, silahkan. Ini mau dibaca sekaligus atau gimana Ustazah? Boleh, boleh. Biar nanti kalau bisa dirangkum, jawabannya dirangkum. Oke, Ustazah. Saya bacakan yang pertama ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Ketika anak 10 tahun sudah merasakan jatuh cinta, apakah ada kemungkinan mereka kurang kasih sayang atau perhatian dari orang tua? Ini dari Ibu Ika Dlawat. Yang kedua dari Ibu Adinda. Assalamualaikum Ustazah. Pada saat umur 6 sampai 10 tahun, apa saja yang dijelaskan kepada anak tentang ranah pribadi dan bagaimana menjelaskannya ya Ustazah? Dari Medan ya Bu Dinda. Yang ketiga, Assalamualaikum Ustazah. Ini dari Ibu Siti Maisarah. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak-anak itu ternyata tanpa sengaja melihat porno? Karena pada faktanya kejadian ini banyak terjadi di tengah-tengah umum. Itu ketiga pertanyaannya Ustazah. Tafadhol Ustazah. Ya, terima kasih. Yang pertama, terkait dengan anak usia 10 tahun sudah jatuh cinta. Yang pertama, ketika anak itu cukup kasih sayang, cukup pelayanan, cukup sentuhan dari kedua orang tuanya, dia itu tidak peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lawan jenis. Itu kalau anak sudah cukup. Nah, kalau laki-laki itu ya ibunya dekat dengan ibunya, kalau perempuan itu dekat dengan ayahnya, dia tidak akan mencari cinta di tempat yang lain. Jadi kalau laki-laki itu the first love-nya itu adalah ibunya. Kalau perempuan the first love-nya itu adalah abinya, ayahnya. Nah, itu harusnya anak-anak. Tapi kalau dia jatuh cinta kepada laki-laki yang lain atau perempuan yang lain, itu indikator bahwasanya dia kurang kasih sayang, dia kurang sentuhan, dia kurang pelayanan dari dia kecil, dari usia dini. Itu anak-anak kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sudahlah anak-anak kita ini kurang kasih sayang, ditambah lagi dengan media yang dihadirkan di hadapan anak-anak kita. Di rumah kita ada sinetron. Ada nggak sinetron yang tidak bicara masalah asmara dan cinta? Ada. Lihat sinetron kan? Nah, kemudian lihat telenovela. Bunda ada yang suka telenovela? Dulu teman saya itu, dia suka nonton film India. Anaknya tuh cerita, Uminya tuh suka nonton film India. Makanya anak punya juga nyanyi-nyanyi India di sekolah. Ada nggak film India yang tidak pacaran? Nggak ada adegan-adegan laki-laki perempuan. Sekalipun tidak ranjang, tapi pasti ada adegan-adegan itu. Gitu. Nah, itu menjadi stimulan yang luar biasa. Makanya kalau anak itu kurang kasih sayang, kalau perempuan itu nanti ditanya sama teman laki-lakinya GR. Jadi sensitif itu. Aku ditanya sama itu ya. Temannya pinjam buku, padahal biasa saja dia pinjam buku. Pinjamlah bukunya. Bukuku dipinjam ya, katanya. Jadi GR. Nah, itu anak-anak dari usia 10 tahun tuh sudah begitu. Dan sekarang banyak anak perempuan yang begitu, anak laki-laki yang begitu. Jadi kalau anak laki-laki itu asik nengok ahwat aja bisa segitu.
Nanti kalau saya ya saya tanya, abang lihat siapa sih? Kok ke situ saja matanya? Ahmad juga begitu. Di depan Ikhwan itu ada aja tingkahnya. Yang jatuh pensilnya lah, yang jatuh bukunya lah, yang jatuh kertas lah di hadapan laki-laki. Itu sedang mencari perhatian. Walaupun dia tidak menyadari itu. Kenapa sih kakak? Kakak caper ya? Enggak lah, Mi. Malu-malu dia. Anak-anak yang kurang kasih sayang. Nah, itu ya makanya dipenuhi rasa kasih sayang itu. Hari ini itu banyak fatherless. Jadi kehilangan peran ayah di rumah-rumah kita. Kalau laki-laki kehilangan peran ayah, bandel. Karena ayah itu fungsinya sebagai huda, petunjuk kalau di dalam Islam. Kalau anak perempuan kurang peran ayah, di samping bandel, dia akan mencari perhatian di luar sana dari laki-laki yang lain. Nah, itu yang akan terjadi di dalam diri anak-anak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikut, bagaimana dengan anak-anak kita yang sudah terpapar pornografi dan pornografi? Maka anak-anak yang sudah terpapar pornografi dan pornografi, itu paparan itu nggak akan pernah bisa kita cabut. Dia akan terus ingat. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita mengalihkan. Berikan kegiatan-kegiatan sehingga dia tidak sempat untuk memikirkan apa yang dia lihat dan apa yang pernah gitu kan dia saksikan atau dia dengar terkait dengan pornografi. Makanya kita harus punya kegiatan buat anak kita. Kegiatan harian siswa itu wajib ada, wajib kita punya di rumah itu. Pagi sampai malam. Sehingga anak-anak kita itu terpalingkan ingatannya dari apa yang dia lihat, dia saksikan, dan dia dengar terkait dengan pornografi. Itu yang harusnya kita lakukan. Kalau misalkan masih ada waktu luang, oh anak kita suruh latihan bela diri. Kan bela diri itu tahsinul jism, memperbaiki tubuh. Dan memperbaiki tubuh itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Tidak ada manusia yang tiba-tiba kuat, itu enggak ada. Kuat itu butuh stimulasi. Kuat itu butuh latihan. Nah, latihan fisik itu penting. Supaya anak-anak kita menjadi kuat. Itu yang harusnya kita lakukan. Buat anak-anak. Jadi kasih kegiatan. Yang anak-anak kita nggak sempat lagi. Untuk memikirkan, mengingat-ingat apa yang pernah dia lihat dan dia dengar. Baik langsung ataupun dia melalui media sosial. Dan kalau kita tahu itu dari media sosial, jangan dikasih media itu. Kalau kita kasih, itu akan mengingatkan. Jadi kalau kita kasih itu akan mengingatkan dia. Dan dia akan ketika ingat tuh dia pengen apa? Pengen melihat. Itu udah sangat lama ya. Jadi Ustadz Irwan itu pernah ngisi di sekolah Islam. Itu anak usia SMA. Itu udah sangat-sangat lama, waktu belum punya anak banyak dan gede-gede seperti sekarang. Pertanyaannya itu begini. Anggaplah kalau anak saya yang paling gede itu 17 tahun, berarti kira-kira gitu kan ya, 16 atau 15 tahun yang lalu. Itu anaknya ditanya gini, siapa di antara kalian yang tidak pernah melihat video porno? Ini sekolah Islam ya. Satu yang angkat tangan. Bayangkan. Itu 15 atau 16 tahun yang lalu. Jadi yang tidak pernah melihat video porno itu cuma satu.
Sekarang coba bayang. Nah, makanya di sini kita berhati-hati untuk memberikan gadget sama anak. Karena sangat-sangat memungkinkan sekali dia melihat tontonan-tontonan yang seperti itu. Gitu. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Satu lagi tadi apa? Ibu, oh, lupa saya. Tidak saya catat. Masih di mute. Bu Fitri masih di mute. Mic-nya mati. Afwan Ustazah. Apa Bu satu lagi tadi? Eh, apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak-anak itu ternyata tanpa sengaja melihat porno? Karena pada faktanya kejadian ini banyak terjadi di tengah-tengah umat. Sudah, itu sudah. Satu lagi yang belum. Yang kedua Dari kali 3 ya, Ustazah. pertanyaan. Pada usia umur 6 sampai 10 tahun, apa saja yang dijelaskan kepada anak tentang Oh ranah iya. pribadi? Jadi anak usia 6 sampai 10 tahun. Anak usia 6 sampai usia 10 tahun itu ya kita tidak akan ajarkan terkait dengan bagian-bagian tubuh yang termasuk organ-organ reproduksi yang hari ini dilakukan oleh pemerintah kita. Bahkan pemerintah kita ini ya lewat Kementerian Kesehatan dan juga BKKBN ya itu membuat modul pelajaran seks edukasi ya, seks edukasi untuk anak-anak usia dini apa, usia SD apa, usia SMP apa, usia SMA. Kalau di dalam Islam kita ajarkan seperti itu, ya cukup kita sampaikan kamu laki-laki, kamu perempuan. Aurat laki-laki batasnya ini, aurat perempuan batasnya ini. Laki-laki wajib menutup aurat, perempuan wajib menutup aurat. Perempuan menutup aurat dengan ini, dengan jilbab dan kerudung. Laki-laki itu menutup aurat itu dengan pakai celana panjang, pakai sarung. Itu yang kita sampaikan kepada anak. Kemudian laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Perempuan bermain sama perempuan, laki-laki bermain sama laki-laki, tidak boleh campur baur. Itu kita sampaikan kepada anak. Kemudian adab di dalam rumah. Maka anak-anak ketika masuk kamar orang tua itu harus isi. Itu di 3 waktu. Ba'da zuhur, kemudian ba'da isya, kemudian sebelum subuh. Itu kita sampaikan. Kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi itu sampai 10 tahun. Kemudian di 10 tahun itu sudah mulai kita ajarkan tanda-tanda balik. Kalau perempuan baliknya seperti apa, kalau laki-laki baliknya seperti apa. Kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika perempuan itu balik, kalau laki-laki itu balik. Makanya ada fikun nisa ya, bagi perempuan itu diajarkan pakai pembalut, membersihkan pembalut, membersihkan najis, najisnya itu najis najis darah haid. Kemudian darah haid itu warnanya seperti apa, kemudian berapa hari haid itu, nah setelah haid itu apa yang harus dilakukan gitu kan, mandi wajib itu caranya seperti apa, nah itu kita ajar. Demikian pula laki-laki. Laki-laki sudah kita sampaikan gitu kan, kita pahamkan tanda-tanda balik. Nah, tanda-tanda balik itu kalau laki-laki itu mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Keluar mani, udah cukup sampai di situ. Mani itu seperti apa? Kita gambarkan seperti putih telur. Nah, apa yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika mimpi basah? Dia mandi wajib. Nah, gimana caranya mandi wajib?
Kalau sudah balik itu apa yang harus dilakukan? Maka kita wajib terikat kepada hukum-hukum Allah secara keseluruhannya. Maka setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu ditanggung sendiri oleh diri kita. Nah, itu sudah kita sampaikan. Nah, itu cakupan fikih yang kita sampaikan kepada anak ya terkait dengan naluri nauk. Jadi tidak perlu disampaikan hari ini apa? Jangan sentuh 3 tempat ini, dan ini. Itu kan anak SD ya. Jadi dada, payudara, kemudian pantat, kemaluan. Tidak boleh sentuh. Itu kan pelajaran seks. Anak usia SD yang hari ini dirilis oleh pemerintah kita. Enggak perlu anak kita ajarkan seperti itu. Jadi ya ketika laki-laki dengan perempuan itu sudah terpisah kan dia nggak akan disentuh lah sama laki-laki itu. Jadi itu yang kita berikan kepada anak kita. Barangkali begitu Bu Fitri. Ya Ustazah, bagaimana ini Bu Rika, Ibu Adinda, dan Ibu Siti Maisarah? Apa sudah jelas dari pertanyaannya? Alhamdulillah saya sudah mengerti Ustazah. Allah sudah paham ya Bu. Karena waktu juga sudah malam ya Ustazah. Kita